Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Linda Putri Sayati dari Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral dan spiritual. Yang pertama, pengertian moral itu sendiri yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu mos atau mosis, artinya adat, istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai-nilai dan tata cara kehidupan. Nilai-nilai moral itu seperti A. Berbuat baik kepada orang lain. B. Larangan untuk berzina, berjudi, mabuk-mabukan, dan yang lain-lain. Seseorang dapat dikatakan bermoral apabila orang tersebut mempunyai tingkah laku yang sesuai dengan lingkungannya. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Perkembangan moral banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Namun perkembangan moral itu sendiri dipengaruhi yang paling penting dipengaruhi oleh orang tua, karena orang tua mempunyai peranan penting dalam hal tersebut. Beberapa faktor yang harus dimiliki oleh orang tua dalam menerapkan perkembangan moral. Yang pertama, konsisten dalam mendidik anak. Orang tua harus konsisten dan dalam mendidik anak, maupun itu dalam hal yang dilarang ataupun yang dibolehkan. Yang kedua, sikap orang tua dalam keluarga. Secara tidak langsung, anak tersebut akan meniru perilaku orang tua. Dan di sini sikap yang baik yang harus dimiliki oleh orang tua tersebut yaitu sikap kasih sayang, keterbukaan, musyawarah, dan konsisten. Yang ketiga, penghayatan dan pengalaman agama yang dianut. Karena orang tua merupakan panutan atau teladan bagi anak, dan orang tua tersebut harus bisa membimbing anak atau mengajarkan agar nilai-nilai agama karena akan membantu anak tersebut menjadi pribadi yang baik. Yang keempat, sikap konsisten orang tua dalam menerapkan norma. Contohnya saja, apabila orang tua menginginkan anak itu bersikap jujur, bertanggung jawab, bersikap sopan dan santun, maka orang tua harus berperilaku seperti itu juga. Karena kalau orang tua akan berperilaku lain, anak itu akan mengalami konflik tersendiri, bahkan akan mencontoh perilaku orang tua tersebut. Yang ketiga, proses perkembangan moral. Proses perkembangan moral ada beberapa cara, yaitu melalui pendidikan langsung, yaitu penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar atau baik, yang buruk atau benar atau salah, buruk atau baik oleh orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya. Terus selanjutnya identifikasi, yaitu dengan cara meniru penampilan orang yang disukainya. Selanjutnya proses coba-coba dengan cara tingkah laku moral secara coba-coba. Yang keempat, penyebab akhlak dan moral remaja masa kini semakin menurun. Akibatnya yang pertama, krisis akhlak terjadi karena longgarnya pegangan terhadap agama yang menyebabkan hilangnya pengontrolan diri dari dalam. Yang kedua, krisis akhlak terjadi karena pembinaan moral itu kurang efektif. Yang ketiga, karena terjadinya arus budaya hidup materialistik, hedonistik, dan sekularistik. Yang keempat, terjadi karena belum adanya kemauan pada pemerintah. Yang kelima, selanjutnya, karakteristik perkembangan moral dan religi pada peserta didik. Karakteristik yang pertama, perkembangan moralitas pada anak. Menurut Lauren Kohlberg, moralitas itu ada 3, yaitu moralitas paksaan, moralitas dari aturan-aturan, dan moralitas setelah konvensional. Yang kedua, perkembangan moralitas pada remaja. Ini seruan untuk berbuat kebaikan dan larangan untuk berbuat keburukan. Yang ketiga, perkembangan religius pada anak, yaitu dengan cara sholat, ritual ibadah, dan yang lain-lain seperti itu. Yang keempat, perkembangan remaja
perkembangan religius pada remaja. Umumnya, apabila pendidikan agama diberikan kuat, maka perkembangan religius pada anak itu akan menjadi positif dan menjadi lebih kuat. Keenam, faktor-faktor perkembangan moral dan religi pada peserta didik. Ada 5 faktor. Ada 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan moral religi pada peserta didik, yaitu yang pertama, tingkat harmonisasi hubungan orang tua dan anak. Yang kedua, faktor seberapa banyak model yang lain diidentifikasi atau ditiru oleh anak. Yang ketiga, faktor lingkungan, karena faktor lingkungan memegang peranan penting. Yang keempat, faktor tingkat penalaran, karena semakin tinggi tingkat penalaran seseorang, maka akan semakin tinggi pula moral seseorang. Yang kelima, faktor interaksi sosial, baik itu dengan lingkungan sekitar, keluarga, maupun dengan sekolah. Yang ketujuh, upaya optimalisasi perkembangan moral dan spiritual. Hurlov mengemukakan ada 4 pokok utama yang perlu dipelajari oleh anak untuk dalam mengoptimalkan perkembangan moral, yaitu yang pertama, mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompok sosial dari anggota sebagaimana dicantumkan dalam hukum. Yang kedua, perkembangan hati nurani sebagai kendali internal bagi perilaku individu. Yang ketiga, perkembangan perasaan bersalah dan rasa malu. Yang keempat, mencontohkan. Yang kelima, latihan dan pembiasaan. Yang keenam, melakukan interaksi dengan anggota kelompok sosial. 8. Implikasi dalam pendidikan. Aspek-aspek perkembangan peserta didik yang berimplikasi pada proses pendidikan melalui karakteristik perkembangan moral dan religi, yaitu yang pertama, implikasi perkembangan moral. Sebelumnya saya akan menjelaskan moral bukan hanya memiliki arti seperti bertingkah laku sopan santun, bertindak dengan lemah lembut, dan berbakti kepada orang tua saja, melainkan mempunyai arti yang luas, yaitu berkata jujur, bertindak konsisten, bertanggung jawab, cinta bangsa dan sesama manusia, mengabdi kepada masyarakat, rakyat, dan negara. Implikasi yang kedua, implikasi perkembangan spiritual, yaitu umumnya untuk melahirkan manusia yang ber-EQ tinggi, dibutuhkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek EQ saja, melainkan EQ dan SQ-nya juga. Karena kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai yang menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang luas dan kaya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Anda sekalian, dan terima kasih.